Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun berada, puji Tuhan menjadi hari yang penuh dengan harapan. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita melanjutkan dengan berbagai macam kesibukan dan aktivitas kita. Firman Tuhan di pagi hari ini masih dalam suasana hari Pentakosta, di mana dalam keyakinan iman kita, Roh Kudus masih terus bekerja, Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kehidupan kita masih terus berkarya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, ayat 1-12, tapi kita tidak akan membaca semua, kita hanya membaca ayat 4 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus melalui penglihatan ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung melayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis, dan di situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Demikian bacaan firman Tuhan, berbahagialah yang mendengar dan mengindahkan firman dalam kehidupannya hari lepas hari. Dari firman Tuhan di pagi hari ini saya mengangkat tema, mampirlah kemari dan tolonglah kami. Firman Tuhan di pagi hari ini kita kembali melihat bagaimana Rasul Paulus, seorang pribadi yang juga dipenuhi dengan Roh Kudus, yang menyadari panggilannya untuk melayani pekabaran Injil. Dalam konteks bacaan firman Tuhan kita, Paulus sementara melakukan perjalanan misi yang kedua. Dan kebetulan kalau kita membaca di ayat sebelumnya, kita bisa menemukan di mana Paulus bertemu dengan Timotius, dan dia juga mengajak Timotius untuk sama-sama melayani. Yang mana dalam perjalanan Rasul Paulus dan Silas yang tadi kita baca, ada 2 kali Paulus akan pergi berangkat untuk memberitakan Injil di Asia. Tetapi firman Tuhan mencatat bagaimana Roh Kudus atau Roh Yesus itu melarang Rasul Paulus untuk pergi ke sana. Ya, menarik ya, Bapak Saudara terkasih. Sehingga dalam perjalanan Rasul Paulus, karena dia menyadari bahwa dia tidak mendapatkan izin agar dia melayani di Asia, akhirnya dia melanjutkan perjalanan. Dan sehingga dalam bacaan firman Tuhan kita bisa melihat di ayat yang ke-9 bahwa ada penglihatan bahwa dia harus menyeberang ke Makedonia, dan akhirnya dia merespon ke sana. Nah, dari pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, kita kembali diingatkan, Bapak Ibu terkasih, bicara tentang penginjilan, bicara tentang kerinduan hati kita untuk memberitakan kabar sukacita. Ini bukan soal program, bukan soal kita terpanggil atau tidak, tetapi ini soal kepekaan. Apakah kita peka atau tidak? Dalam konteks kita tentunya melihat begitu banyak orang di sekeliling kita. Ada tetangga yang kesepian, ada rekan kerja yang mengalami kesulitan, ada rekan kita yang mungkin sedang kehilangan harapan, atau ada orang-orang yang sementara hopeless, dan kita bertemu di lampu merah, orang-orang yang sementara merenungkan nasib dan segala macam. Pertanyaan, apakah kita peka dalam keadaan mereka apa tidak? Firman Tuhan di pagi hari ini kembali mengingatkan kita bahwa kalau kita sebagai orang-orang percaya yang dipenuhi dengan Roh Kudus, mari kita lebih peka untuk melihat di sekeliling kita yang sungguh-sungguh nyata ada di tengah-tengah kita. Ya, mungkin juga ada keluarga kita yang butuh pertolongan kita, mungkin anak kita, mungkin orang tua kita yang juga membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan kasih, membutuhkan pelukan, membutuhkan nasihat, membutuhkan kekuatan iman. Mari kita lebih peka terhadap suara Roh Kudus, sehingga kehidupan kita memang sungguh-sungguh nyata. Kehidupan kita sungguh-sungguh dapat dipakai Tuhan, agar Roh Kudus itu lebih lagi
leluasa dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur dan mampukan kami agar kami lebih peka terhadap suara Roh Kudus. Hal apa yang akan kami kerjakan, tetapi ini bicara soal kepekaan. Kadangkala begitu banyak orang di sekeliling kami, bahkan keluarga kami sendiri pun yang butuh pertolongan kami, tetapi kami tidak peka. Ampuni kami, dan kiranya Roh Kudus di sepanjang hari ini membuat kami semakin peka, sehingga kami dapat merespon panggilan Tuhan untuk menolong, untuk memberkati, dan untuk juga memberkati orang sekeliling kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.